Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hardiansah dengan nomor induk mahasiswa 412242312034 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Deden Komara Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haji Wina Roswina, SEMM CPM. Kemudian kepada Ketua Program Studi Akuntansi Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK. Tak lupa saya sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing Dr. Tuti Anggraini STMM CMA. Dan kemudian yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada supervisor lapangan saya Rudi Heryadi AM LLAJ SAP. Judul dari laporan magang ini adalah penerapan sistem akuntansi penerimaan retribusi parkir menggunakan aplikasi e-retribusi pada Bapenda Provinsi Jawa Barat di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Latar belakang pentingnya penerimaan daerah, indikasi kinerja keuangan pemerintahan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD, tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah membutuhkan sistem akuntansi yang andal. Digitalisasi menjadi kebutuhan mutlak untuk tata kelola yang baik dan benar. Inovasi e-retribusi, kerjasama Bapenda Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Aplikasi untuk pencatatan, pengelolaan, dan monitoring pembayaran retribusi parkir secara real time. Tujuan magang terbagi menjadi 3. Yang pertama, memahami penerapan sistem akuntansi digital, melihat langsung integrasi teknologi informasi dan sistem pencatatan akuntansi pemerintah daerah. Fokus pada pengelolaan penerimaan retribusi parkir daerah. Yang kedua, evaluasi praktik lapangan, menganalisis alur penerimaan retribusi dari pengumpulan hingga pelaporan digital, mengidentifikasi kendala dan kelebihan aplikasi e-retribusi. Yang ketiga, refleksi diri, meningkatkan ketelitian, kedisiplinan, dan pemahaman teknis dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah. Mengembangkan soft skill seperti komunikasi dan kerjasama tim. Yang selanjutnya adalah profil instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Berdiri pada tahun 2002 dengan dasar hukum Perda nomor 9 tahun 2002 sebagai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Perubahan struktur organisasi pada tahun 2007 dan 2017 sesuai undang-undang. Tugas pokok penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perhubungan, perencanaan, pengendalian, pengawasan transportasi darat, peningkatan keselamatan, pengembangan infrastruktur, dan pelayanan publik. Visi mewujudkan Kabupaten Bandung melalui penyediaan layanan transportasi yang handal, modern, dan berdaya saing internasional dengan angkutan publik sebagai layanan utama. Misi menyediakan layanan transportasi yang handal, modern, meningkatkan daya saing internasional dalam sektor. Adapun aktivitas magang, bidang kerja dan pelaksanaannya. Yang pertama, bidang kerja, yaitu pengumpulan retribusi parkir oleh petugas lapangan parkir, pencatatan dan input data ke aplikasi e-retribusi nominal, lokasi, waktu, identitas petugas. Kemudian penyetoran dana ke rekening Bapenda melalui Bank BJB dan pengunggahan bukti setor. Monitoring transaksi real time oleh Bapenda dan Dinas Perhubungan. Rekapitulasi data untuk penyusunan
laporan keuangan, dan laporan realisasi anggaran. Langkah-langkah dalam menginput retribusi pada aplikasi e-retribusi. Yang pertama, login via web e-retribusi. Yang kedua, buka menu rekam retribusi. Yang ketiga, isi tanggal pelaporan, jumlah setoran, pilihan rekening retribusi khusus atau umum. Yang keempat, isi uraian penjelasan daerah dan tanggal pendapatan. Yang kelima, klik simpan lalu cetak SSRD untuk bukti transfer dan tanggal penyetoran. Pelaksanaan pekerjaan di UPTD Pengelolaan Perparkiran. Yang pertama, mengelola berkas yang diterima, pemeriksaan kelengkapan data dan nominal. Yang kedua, menginput data berkas dan slip pembayaran ke aplikasi e-retribusi. Landasan teori akuntansi dan retribusi daerah. Pengertian dari akuntansi: sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya untuk pengambilan keputusan. Itu adalah landasan teori menurut Hongren pada tahun 2021. Kemudian proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi, itu menurut Weren dan kawan-kawan pada tahun 2020. Fungsi akuntansi yaitu untuk mencatat, klarifikasi, peringkasan, analisis, dan interpretasi, pengendalian dan pengawasan pengambilan keputusan. Teori retribusi daerah. Pungutan pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau pelayanan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Kemudian bagian dari pendapatan asli daerah atau PAD berdasarkan teori manfaat benefit teori, kompensasi dari penggunaan layanan menurut Com dan Musgrave pada tahun 1960. Pentingnya pencatatan yang andal, transparansi, dan akuntan. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah komponen utama penerimaan keuangan daerah dari potensi ekonomi lokal. Mencerminkan kemandirian fiskal daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Retribusi parkir sebagai sumber PAD yang strategis. Pengelolaan harus sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual. Digitalisasi penerimaan daerah. Transformasi pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi keuangan. Aplikasi retribusi sebagai contoh implementasinya, di mana pencatatan real time, akrual, akurat, mengurangi kesalahan manual, memudahkan pengawasan dan pelaporan, meningkatkan efisiensi operasi. Selanjutnya, landasan teori transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi keuangan yang dapat diakses dan dipahami masyarakat. Sistem digital e-retribusi memungkinkan pencatatan secara real time dan pemantauan secara langsung. Akuntabilitas. Kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya Republik secara jujur, efisien, dan sesuai tujuan. E-retribusi memastikan dana masuk ke kas daerah dan sesuai prosedur, mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual, meminimalisir manipulasi data, berfungsi sebagai alat pencegah kebocoran dan penyalahgunaan dana wewenang. Kesimpulannya, sistem digital mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan publik. Aplikasi e-retribusi mempunyai tujuan utama meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pencatatan retribusi parkir. Integritas sistem terintegrasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Barat. Proses sistematis terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengumpulan dana. Kedua, penyetoran ke rekening daerah. Yang ketiga, input data dan bukti transaksi ke e-retribusi. Yang keempat, verifikasi dan pelaporan. Fungsi sistem informasi akuntansi. 1. Meningkatkan efisiensi waktu pencatatan. Kedua, menyediakan data akurat dan dapat diakses.
3. Meminimalkan kesalahan pencatatan manual. 4. Memudahkan proses audit dan evaluasi. Kendala yang saya alami di lapangan. Yang pertama, perangkat PC di bawah standar yang menghambat proses pelaporan dan penginputan. Yang kedua, server e-retribusi terkadang mengalami error, menunda pelaporan harian. Dampak yang terjadi secara signifikan. Digitalisasi membawa perubahan positif dalam pengelolaan penerimaan retribusi parkir, di mana kecurangan bisa dihindari. Detail operasional aplikasi e-retribusi antar muka pengguna. Desain yang inovatif untuk memudahkan petugas lapangan. Menu utama yang jelas, ada rekam retribusi, cetak SRRD, dan laporan. Fitur utama, pencatatan transaksi. Input nominal pembayaran, pilih jenis retribusi, terdiri dari retribusi khusus atau umum. Pencatatan lokasi parkir, kecamatan atau desa. Mengidentifikasi petugas yang melakukan input. Pencatatan waktu transaksi secara otomatis. Validasi pembayaran. Integrasi dengan bank BJB untuk verifikasi setoran unggahan bukti transfer sebagai lampiran digital. Pelaporan otomatis. Generasi laporan harian, mingguan, bulanan. Data siap untuk laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan keuangan daerah. Keamanan. Data sistem login dengan username dan password untuk autentifikasi pengguna. Pencatatan jejak audit atau audit trail untuk setiap transaksi. Manfaat implementasi e-retribusi. Peningkatan efisiensi, mempercepat proses pencatatan dan pelaporan retribusi, mengurangi beban kerja administrasi manual, meminimalisir antrian dan waktu tunggu dalam proses penyetoran, meningkatkan akurasi data, mengurangi kesalahan manusia, human error dalam pencatatan, data terstandarisasi dan terintegrasi, transparansi keuangan yang lebih baik, informasi penerimaan dapat diakses secara real-time oleh pihak terkait seperti Bapenda dan Dishub, memudahkan pengawasan internal dan eksternal, akuntabilitas yang kuat, setiap transaksi tercatat dengan bukti digital, memperkuat pertanggungjawaban penggunaan dana publik, meminimalisir potensi kebocoran dan penyalahgunaan dana. Yang terakhir, dukungan pengambilan keputusan. Data yang akurat dan real time menjadi dasar evaluasi kinerja dan perencanaan pendapatan daerah. Tantangan dan solusi. Tantangan, ketergantungan koneksi atau sinyal internet, menghambat kecepatan kerja di wilayah dengan jaringan yang masih terbatas. Pemahaman teknis petugas. Tidak semua petugas lapangan memiliki pemahaman yang memadai. Infrastruktur perangkat keras. Perangkat PC di bawah standar sehingga terjadi lag. Stabilitas server. Server e-retribusi terkadang mengalami error. Solusi yang disarankan dari laporan. Peningkatan infrastruktur pendukung perangkat keras dan jaringan. Pelatihan lanjutan bagi petugas lapangan, peningkatan stabilitas sistem dan server. Kesimpulan, pemahaman mendalam. Praktik memperoleh pemahaman mendalam mengenai sistem informasi akuntansi di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, khususnya dalam laporan retribusi parkir menggunakan web e-retribusi. Pengalaman berharga, terlibat langsung dalam proses menghadapi kendala istilah administrasi, gangguan web, masalah PC, dan mengatasi melalui bimbingan serta belajar secara mandiri. Pentingnya koordinasi, mempelajari pentingnya koordinasi dan kerjasama tim. Pengembangan diri untuk meningkatkan keterampilan teknis dan interpersonal, serta memperkuat pemahaman dinamika dunia kerja. Bekal untuk masa depan. Pengalaman ini menjadi bekal penting untuk menghadapi dunia kerja yang profesional. Saran bagi instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, memperbaharui fasilitas dan peralatan kantor secara berkala,
meningkatkan dokumentasi standar operasional prosedur atau SOP yang mudah diakses, memaksimalkan waktu penugasan dengan perhitungan penuh. Bagi fakultas atau universitas, memperluas kerjasama dengan berbagai instansi untuk mendapatkan peluang magang. Yang kedua, mendorong mahasiswa aktif berkontribusi dalam kegiatan praktis yang relevan. Bagi praktikan selanjutnya, meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan berbasis aplikasi atau website. Membekali diri dengan pengetahuan dasar akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi. Dan selanjutnya yang terakhir, mempunyai inisiatif untuk bertanya kepada staf saat menemukan kendala. Refleksi diri. Pengalaman positif. Magang memberikan pengalaman dan pembelajaran berharga, baik aspek profesional maupun personal. Penerapan teori. Kesempatan menerapkan teori perkuliahan langsung di lapangan. Peningkatan kualitas diri, mengalami hal baru, memperluas pola pikir dan meningkatkan kualitas diri melalui penyelesaian masalah. Pengembangan soft skill, memahami alur pembayaran retribusi via retribusi, pentingnya komunikasi, kerjasama tim, dan manajemen waktu. Rencana masa depan, mendapatkan gambaran perbaikan diri, belajar hal baru, feedback, berpikir kritis, menerima perbedaan, karir. Penutup, pesan kunci digitalisasi sistem akuntansi penerimaan retribusi parkir melalui aplikasi e-retribusi adalah langkah maju dalam tata kelola keuangan daerah. Meskipun ada tantangan, manfaat yang diperoleh dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sangat signifikan. Adapun harapan, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih optimal dan terpercaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Bapenda Provinsi Jawa Barat, Universitas Winaya Mukti, dosen pembimbing, dan semua pihak yang mendukung, sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.